Izinkan saya untuk bertanya kepada Anda, seberapa sering Anda membiarkan seseorang merusak hari Anda dalam minggu ini? Apakah itu orang asing yang kasar, rekan kerja yang menyebalkan, atau seorang teman yang tahu cara menekan tombol emosional Anda? Jangan berbohong, saya tahu ini pernah terjadi. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda dapat menjadi tak tergoyahkan seperti ketenangan seorang jedi, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu suasana hati Anda? Terdengar mustahil, bukan? Tetaplah bersama saya, karena saya akan memberikan cara yang sangat jujur, terkadang kontroversial, namun sangat efektif untuk tidak pernah merasa marah atau terganggu oleh siapapun lagi. Peringatan, ini mungkin akan mengubah hidup Anda, atau setidaknya membuat Anda lebih tahan terhadap gangguan. Mari kita mulai. Nomor 1. Batasi paparan terhadap individu beracun. Mari kita bersikap realistis. Jika seseorang beracun, mereka tidak pantas mendapatkan akses tanpa batas ke dalam hidup Anda. Ini mungkin akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, tetapi dengarkanlah. Hanya karena seseorang memiliki gelar seperti teman, rekan, atau bahkan keluarga, bukan berarti mereka mendapatkan tiket emas untuk mengacaukan ketenangan pikiran Anda. Beberapa orang sangat melelahkan, sehingga berada di sekitar mereka terasa seperti duduk di dalam mobil dengan jendela tertutup sementara mereka merokok, dan Anda hanya terpaksa menghirupnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas masalah yang paling mendasar. Bagaimana dengan keluarga? Bukankah tabu untuk menjauhi orang tua, saudara kandung, atau sepupu yang selalu ada? Berita terbaru. Keluarga seharusnya mencintai dan mendukung Anda, bukan memeras Anda secara emosional atau menggunakan rasa bersalah sebagai alat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka Anda tidak berkewajiban untuk bertahan hanya karena Anda berbagi DNA. Izinkan saya berbagi pengalaman. Saat kuliah, saya memiliki seorang teman, sebut saja Sarah. Sarah memiliki bakat untuk menciptakan drama. Dia tidak bisa bertahan 24 jam tanpa membuat keributan dengan pacarnya, mengeluhkan penghinaan yang tidak nyata dari seorang profesor, atau menyebarkan gosip seolah itu adalah pekerjaan penuh waktunya. Pada awalnya saya mengira ini hanya sifat Sarah yang sedikit berlebihan. Namun setelah beberapa saat, saya menyadari bahwa setiap percakapan dengan Sarah berputar di sekitar masalahnya, musuhnya, dan krisis yang tak berujung, dan saya pada dasarnya menjadi seorang terapis yang tidak dibayar. Saya mulai merasa cemas setiap kali menerima panggilan darinya, dan bergaul dengannya terasa seperti beban emosional. Namun, sebagai seseorang yang ingin menyenangkan orang lain, saya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Akhirnya, titik puncak itu datang. Suatu malam, dia menelepon saya pukul 2 pagi, menangis dan berteriak karena pacarnya tidak membalas pesannya. Saya berusaha menghiburnya, tetapi dia memotong dan membentak saya, "Jangan lakukan itu." Tanpa peduli, saya menutup telepon, menatap langit-langit, dan berpikir, mengapa saya melakukan ini pada diri saya sendiri? Hari berikutnya saya memutuskan untuk membatasi waktu saya dengan Sarah. Tanpa konfrontasi besar, tanpa drama, saya hanya berhenti menjadi begitu tersedia. Saya membiarkan panggilannya masuk ke voicemail, membalas pesannya beberapa jam kemudian, dan dengan sopan menolak ajakannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang menyadarinya pada awalnya, karena dia terlalu terfokus pada dramanya sendiri, tetapi akhirnya dia beralih ke orang lain yang akan menjadi karung tinju emosionalnya, dan saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Ini adalah bagian yang kontroversial.
Banyak dari kita memilih untuk mempertahankan individu-individu beracun dalam hidup kita. Mengapa merasa bersalah? Anda mungkin berpikir, aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Mereka membutuhkan saya. Berita terbaru, Anda bukan terapis mereka. Kewajiban mungkin itu keluarga, dan Anda sudah terlatih untuk berpikir bahwa memutus hubungan dengan mereka adalah tindakan yang kejam, konflik yang tidak ingin Anda timbulkan. Oleh karena itu, Anda menahan omong kosong mereka demi menjaga kedamaian, standar rendah yang telah Anda terima begitu lama sehingga terasa normal. Biarkan saya menyampaikan kebenaran yang tegas. Rasa bersalah dan kewajiban bukanlah alasan untuk membiarkan seseorang menghancurkan kedamaian Anda. Untuk konflik, ada cara untuk menetapkan batasan tanpa merusak hubungan. Ketika saatnya tiba untuk membatasi paparan terhadap individu beracun, Anda tidak perlu memberikan pidato putus cinta yang dramatis. Ini bukan acara TV realitas. Sebaliknya, jadilah kurang tersedia. Mulailah mengatakan tidak lebih sering. Biarkan panggilan mereka tidak terjawab sesekali. Anda tidak perlu membenarkan diri. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun karena melindungi kesehatan mental Anda. Ubah dinamika jika Anda harus berinteraksi, seperti dengan rekan kerja. Jaga agar semuanya tetap profesional dan singkat. Jangan terlibat dalam drama mereka. Dan jika mereka bertanya mengapa Anda menarik diri, Anda bisa jujur tanpa bersikap kejam. Cobalah sesuatu seperti, saya akhir-akhir ini fokus pada prioritas saya sendiri. Saya tidak punya banyak waktu untuk hal lain saat ini. Itu sopan, tetapi menetapkan batasan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keluarga, karena disinilah hal-hal menjadi rumit. Apa yang akan Anda lakukan ketika individu beracun itu adalah orang tua, saudara kandung, atau pasangan? Memutus hubungan dengan mereka sepenuhnya mungkin bukan pilihan yang baik, tetapi Anda masih dapat membatasi dampaknya pada hidup Anda. Tetapkan batasan yang jelas. Jika ibu Anda terus-menerus mengkritik pilihan Anda, beritahu dia, saya mencintaimu, tetapi saya tidak setuju dengan komentar semacam ini. Mari kita ganti topik. Kendalikan waktu Anda. Kunjungi lebih jarang atau pertahankan panggilan telepon singkat. Jika Anda khawatir tentang pertemuan keluarga, buatlah alasan yang sopan untuk pulang lebih awal. Pertahankan pendirian Anda. Anggota keluarga yang beracun sering menguji batasan Anda. Tetaplah tegas. Itu akan menjadi lebih mudah dengan latihan. Ingatlah, menetapkan batasan dengan keluarga bukanlah tindakan pengkhianatan, melainkan tindakan pengendalian diri dan pelestarian. Inilah kebenarannya. Individu-individu beracun berkembang dengan akses mereka. Mereka membutuhkan waktu, reaksi, dan energi Anda. Membatasi akses itu bukanlah tindakan kejam. Itu adalah tindakan harga diri. Dan Anda tahu apa? Anda bukan orang jahat karena mengutamakan diri sendiri. Pikirkanlah dengan cara ini, kesehatan mental Anda seperti taman. Individu-individu beracun adalah rumput liar. Jika Anda tidak mencabutnya atau setidaknya menahannya, mereka akan mencekik semua hal baik dalam hidup Anda. Bunga tidak bisa mekar di taman yang penuh dengan rumput liar, tetapi terkadang Anda mungkin adalah rumput liar di taman orang lain. Ya, saya mengatakannya. Kita semua memiliki saat-saat di mana kita menjadi egois, dramatis, atau menguras energi. Jika Anda melihat orang-orang menjauh dari Anda, anggap itu sebagai kesempatan untuk merenung dan berkembang. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan individu-individu yang menguras energi, tidak menghormati batasan Anda, atau membuat Anda merasa kecil. Apakah ini teman, rekan kerja, atau anggota keluarga? Anda memiliki hak untuk melindungi kedamaian Anda. Jadi mulailah mengurangi waktu dengan individu-individu beracun.
Lakukan dengan tenang, lakukan dengan percaya diri, dan jangan menoleh ke belakang. Anda pantas mendapatkan hubungan yang mengangkat Anda, bukan yang membebani Anda. Nomor 2, turunkan ekspektasi Anda. Mari kita bahas ini. Kebanyakan dari kita memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita berharap mereka bersikap baik, bijaksana, dapat diandalkan, dan sopan. Ketika mereka pasti gagal, kita terkejut, kecewa, atau bahkan benar-benar marah. Inilah kebenaran yang pahit. Jika Anda ingin berhenti mudah terganggu, Anda harus menurunkan ekspektasi Anda. Ini seperti menurunkan beban. Mungkin terdengar sinis, tetapi ini adalah kunci untuk hidup tanpa gangguan. Ekspektasi yang tinggi seperti jebakan emosional. Anda hanya menunggu seseorang untuk menginjaknya dan meledakkan bagian Anda. Ketika Anda mengharapkan orang untuk bertindak dengan cara tertentu, Anda pada dasarnya memberikan mereka kendali atas emosi Anda. Pikirkanlah, Anda mengharapkan teman Anda mengingat hari ulang tahun Anda dan mereka tidak, Anda pun marah. Anda mengharapkan rekan kerja Anda melakukan bagian mereka dan mereka tidak, Anda merasa kesal. Anda berharap pasangan Anda secara ajaib mengetahui apa yang Anda butuhkan tanpa mengatakannya. Spoiler, mereka tidak bisa membaca pikiran Anda. Dan sekarang Anda berdebat tentang sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu adalah masalah. Jadi, apa solusinya? Sederhana saja, harapkan lebih sedikit. Ini adalah cerita pribadi. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki bos yang bisa dibilang tidak hebat. Dia akan datang terlambat ke rapat, lupa tenggat waktu penting, dan kemudian menyalahkan kami semua atas kesalahannya. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang menyebalkan, saya akan melampiaskan kekesalan saya kepada rekan kerja, pulang dalam keadaan stres dan kurang tidur, memutar ulang omong kosongnya di kepala saya. Suatu hari, setelah kehancuran lainnya atas ketidakmampuannya, seorang teman memberi saya nasihat yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, "Mengapa Anda mengharapkan dia menjadi sesuatu yang lain selain dirinya? Dia selalu seperti ini." Itu adalah pencerahan yang luar biasa. Saya menyadari bahwa saya adalah masalahnya. Bukan karena saya salah merasa frustrasi, tetapi karena saya berharap dia akan berubah secara ajaib menjadi seseorang yang jelas, bukan dirinya. Begitu saya melepaskan harapan itu, semuanya berubah. Saya masih tidak menyukai perilakunya, tetapi itu tidak lagi mengganggu saya karena saya tidak terkejut lagi. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda harus menjadi pesimis total yang tidak mengharapkan apapun selain kekecewaan dari semua orang. Ini bukan tentang menjadi sinis, ini tentang menjadi realistis. Ketika Anda menurunkan ekspektasi, Anda membebaskan diri dari roller coaster emosional karena terus-menerus dikecewakan. Misalnya, daripada mengharapkan orang lain selalu tepat waktu, berasumsilah bahwa mereka mungkin akan terlambat. Bawalah buku, dan tiba-tiba keterlambatan mereka bukanlah masalah besar. Alih-alih mengharapkan pasangan Anda tahu apa yang ada dalam pikiran Anda, komunikasikan apa yang Anda butuhkan. Revolusioner, bukan? Alih-alih mengharapkan semua orang memperlakukan Anda dengan baik, kenalilah bahwa beberapa orang memang menyebalkan dan perilaku mereka lebih banyak mencerminkan diri mereka sendiri daripada mencerminkan Anda. Disinilah hal yang menarik. Menurunkan ekspektasi Anda bukan hanya tentang melindungi kedamaian Anda, tetapi juga tentang mengakui bahwa Anda juga tidak sempurna. Pikirkan berapa kali Anda mengecewakan seseorang, melupakan sesuatu yang penting, atau membentak seseorang karena Anda sedang mengalami hari yang buruk. Kita semua memiliki kekurangan dan kita semua mampu mengecewakan orang lain. Jadi, mengapa kita harus menetapkan standar yang bahkan kita sendiri tidak bisa penuhi setiap saat?
Menurunkan ekspektasi bukan berarti tidak mengharapkan apapun, itu berarti mengharapkan sesuatu yang realistis. Berikut adalah cara untuk membingkainya kembali, berasumsi bahwa orang-orang sibuk. Teman Anda tidak menelepon kembali, mungkin mereka kewalahan. Itu tidak selalu bersifat pribadi. Harapkan ketidaksempurnaan. Orang-orang akan melakukan kesalahan. Jadi, apakah Anda akan memberi mereka sedikit kelonggaran? Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda. Inilah pesan yang mendalam. Ketika Anda menurunkan ekspektasi, Anda tidak merasa puas. Anda membebaskan diri. Anda melepaskan ilusi bahwa tindakan orang lain berada dalam kendali Anda, dan di ruang itu Anda menemukan kedamaian. Ini tidak berarti Anda harus menoleransi sikap tidak hormat atau perilaku buruk. Batasan itu penting, tetapi ini berarti menyadari bahwa mengharapkan kesempurnaan dari orang yang tidak sempurna adalah resep untuk kesengsaraan. Berikan orang keuntungan dari keraguan. Anggaplah niat baik, bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Fokuslah pada pola, bukan satu kejadian. Jika seseorang secara konsisten mengecewakan Anda, itu adalah pola. Sesuaikan harapan Anda. Jangan mengharapkan penutupan. Tidak semua orang akan memberi Anda permintaan maaf atau penjelasan. Belajarlah untuk melanjutkan tanpa itu. Rayakan kemenangan yang tak terduga ketika seseorang melampaui harapan Anda. Itu terasa lebih baik. Intinya adalah, hidup menjadi jauh lebih mudah ketika Anda berhenti mengharapkan orang lain untuk memenuhi standar yang tidak mungkin. Menurunkan ekspektasi Anda bukanlah menyerah, itu adalah melepaskan. Itu adalah pernyataan bahwa saya menerima orang apa adanya, bukan seperti yang saya inginkan. Dan inilah hal terpenting. Ketika Anda berhenti berharap terlalu banyak, Anda mulai lebih menghargai. Anda memperhatikan hal-hal kecil, seperti teman yang tiba-tiba mengirim pesan untuk menanyakan kabar, atau orang asing yang menahan pintu untuk Anda. Momen-momen tersebut terasa lebih berarti karena Anda tidak lagi menganggapnya biasa saja. Jadi, mulailah hari ini. Turunkan ekspektasi Anda bukan karena orang lain tidak bisa lebih baik, tetapi karena Anda berhak berhenti terus-menerus kecewa. Anda akan kagum betapa hidup terasa lebih ringan ketika Anda melepaskan semua beban emosional itu. Nomor 3, perlakukan individu yang menyebalkan seperti balita. Ini adalah pendekatan yang mengubah permainan. Mulailah memperlakukan individu yang menyebalkan seperti balita. Bukan secara harfiah, tetapi dalam cara berpikir. Itu adalah rekan kerja, teman yang penuh drama, atau anggota keluarga yang tampaknya tidak dapat memahami batasan. Sekarang bayangkan mereka sebagai balita dengan pipi tembam kecil yang mengamuk karena mainan favoritnya. Menyebalkan, tetapi juga agak konyol. Saat Anda mulai melihat orang-orang yang sulit melalui lensa ini, mustahil untuk menganggap serius perilaku mereka. Dan ketika Anda tidak menganggap serius mereka, Anda tidak akan merasa marah. Keindahan dari strategi ini terletak pada fakta bahwa balita dan individu yang menyebalkan memiliki banyak kesamaan. Mereka kurang memiliki kesadaran diri. Balita berteriak di depan umum karena mereka tidak menyadari betapa mengganggunya mereka. Demikian pula, individu yang menyebalkan sering tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain. Mereka dipandu oleh emosi. Balita menangis ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara orang dewasa mungkin bergosip, mencela, atau bertindak secara agresif pasif. Metode yang berbeda, tetapi ketidakdewasaan yang sama. Mereka mendambakan perhatian. Apakah itu balita yang berteriak, "Lihat saya," atau orang dewasa yang memulai drama yang tidak perlu? Tujuan mereka adalah validasi yang sama.
Jadi, daripada bereaksi dengan frustrasi, perlakukan perilaku mereka seperti yang Anda lakukan pada amukan balita, dengan tenang, detasemen, dan sentuhan humor. Izinkan saya berbagi cerita tentang Kevin. Kevin adalah orang di kantor yang selalu membuat segalanya tentang dirinya sendiri. Di rapat tim, dia akan membajak untuk membanggakan ide-ide briliannya dan tenggat waktu. Dan dia akan dengan mudah melupakan mereka dan menyalahkan orang lain. Jika Anda memanggilnya, dia akan cemberut seperti anak kecil yang baru pertama kali diberitahu tidak boleh makan makanan penutup. Kevin membuat saya jengkel. Saya akan melampiaskan kekesalan kepada rekan kerja, memutar ulang argumen di kepala saya, dan bahkan berfantasi tentang berhenti hanya untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Namun, kemudian saya mendapatkan pencerahan. Selama salah satu omelannya yang terkenal, dia terus-menerus mengeluh tentang bagaimana dia pantas mendapatkan penghargaan atas proyek yang hampir tidak dia kontribusikan. Dan saya berpikir, orang ini tidak jahat, dia hanya kurang berkembang secara emosional. Sejak hari itu, saya mulai memperlakukan Kevin seperti balita. Ketika dia mengeluh, saya mengangguk dan berkata, "Oh, itu menarik. Seperti yang akan Anda lakukan pada anak kecil yang bercerita tentang naga khayalannya." Ketika dia menyalahkan orang lain, saya tetap tenang dan mengalihkan pembicaraan, seperti yang Anda lakukan untuk mengalihkan perhatian balita dengan benda berkilau. Dan ketika dia meminta perhatian, saya memberinya cukup untuk memuaskannya tanpa memuaskan egonya. Coba tebak, itu berhasil. Perilaku Kevin berhenti mengganggu saya karena saya tidak menganggapnya sebagai hal yang pribadi lagi, dan tanpa reaksi saya yang menyalakan api, dia meredamnya, setidaknya di depan saya. Disinilah orang-orang mungkin merasa marah. Memperlakukan orang dewasa yang menyebalkan seperti balita bisa terasa merendahkan. Namun, apakah itu benar-benar demikian? Pikirkanlah, jika perilaku seseorang kekanak-kanakan, bukankah logis untuk merespons dengan cara yang berhasil dengan anak-anak? Selain itu, pendekatan ini bukan tentang meremehkan mereka, tetapi tentang melestarikan kedamaian. Hadapi saja, Anda tidak dapat berdebat dengan seseorang yang masih berada dalam tahap ketidakdewasaan emosional. Berdebat dengan mereka sama saja seperti berdebat dengan balita tentang waktu tidur. Ini adalah pertarungan yang sia-sia. Sebaliknya, hadapi mereka di titik emosional mereka. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk menerapkan pola pikir ini. Jangan terjebak dalam provokasi. Sama seperti Anda tidak akan berdebat dengan balita yang berteriak, "Saya mau permen." Zrenya, jangan terlibat ketika seseorang bersikap tidak rasional. Tersenyumlah, anggukkan kepala, dan lanjutkan. Alihkan energi mereka. Jika mereka mengoceh tentang sesuatu yang sepele, ganti topik. "Oh, begitulah. Ngomong-ngomong, apakah Anda melihat mesin kopi baru di ruang istirahat?" Tetaplah tenang dan netral. Balita mudah terpengaruh oleh reaksi orang yang menyebalkan. Jaga nada bicara Anda tetap datar dan jangan berikan mereka respons emosional yang mereka inginkan. Gunakan humor jika perlu. Tenangkan perilaku mereka dengan humor yang ringan. Misalnya, jika seseorang mengeluh tentang sesuatu yang sepele, katakan, "Wow, ini terdengar seperti krisis yang nyata." Poin bonus jika Anda menyampaikannya dengan wajah serius. Tetapkan batasan. Balita membutuhkan struktur, dan begitu juga individu yang belum dewasa secara emosional. Jika seseorang bersikap tidak rasional, beritahu mereka di mana batasan Anda dan patuhi itu. Inilah kebenaran yang lebih dalam. Ketika seseorang bersikap menyebalkan, itu jarang tentang Anda, itu tentang mereka. Seperti balita yang mengamuk,
Mereka tidak menyerang Anda secara pribadi. Individu dewasa yang bertindak seperti itu biasanya memproyeksikan masalah mereka sendiri. Menyadari hal ini membuatnya lebih mudah untuk merespons dengan empati daripada kemarahan. Pendekatan ini tidak berarti menoleransi perilaku buruk. Itu berarti membingkai ulang cara Anda melihatnya. Alih-alih berpikir, mengapa mereka melakukan ini kepada saya? Swing, pikirkan, apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka bertindak seperti ini? Perubahan perspektif yang halus dapat mengubah segalanya. Ketika saya mulai memperlakukan individu menyebalkan seperti balita, saya merasakan beban berat terangkat dari pundak saya. Bukannya marah, saya mulai melihat perilaku mereka sebagai cerminan perjuangan batin mereka, bukan sebagai cerminan diri saya. Dan begitu Anda menyadari hal itu, sulit untuk menganggap apapun yang mereka lakukan secara pribadi. Jadi, lain kali seseorang membuat Anda jengkel, cobalah gambarkan orang ini sebagai balita kecil yang mengenakan popok dan menghentakkan kaki kecil mereka. Saya jamin, sulit untuk tetap marah ketika Anda secara mental memberikan seseorang kotak jus dan menyuruh mereka duduk di waktu istirahat. Karena pada akhirnya, tidak terganggu bukanlah tentang mengubah orang lain. Itu berarti mengubah cara Anda menanggapinya. Dan jika itu berarti memperlakukan mereka seperti balita, maka begitulah. Kedamaian Anda sepadan. Nomor 4, sederhanakan segalanya. Mulailah mengatakan, "Oke," untuk hampir semua hal yang terjadi dalam hidup Anda. Tidak. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi keset atau membiarkan orang lain menginjak-injak Anda. Saya berbicara tentang merangkul tingkat ketenangan yang tinggi dari detasemen. Lain kali seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang menjengkelkan, katakan saja, "Oke." Itu setara emosional dengan menaruh ponsel Anda dalam mode jangan ganggu. Mari kita hadapi. Kebanyakan orang menyukai reaksi yang mereka inginkan, kemarahan, frustrasi, atau energi Anda. Dan ketika Anda memberikannya kepada mereka, coba tebak, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Namun, ketika Anda merespons dengan "oke", Anda melakukan sesuatu yang revolusioner. Anda menolak terlibat. Pikirkanlah tentang hal itu. Seseorang menghina Anda, katakan "oke". Biarkan mereka terjebak dalam kenegatifan mereka sendiri, sementara Anda tetap tenang. Seseorang mengkritik pilihan Anda, "Oke." Bukan tugas Anda untuk menjelaskan hidup Anda kepada siapapun. Seseorang mencoba menyeret Anda ke dalam drama, "Oke." Dan begitu saja Anda keluar dari kekacauan. Ini bukan menyerah, ini adalah strategi. Anda menolak membiarkan orang lain mendikte keadaan emosional Anda. Izinkan saya berbagi cerita dari kehidupan saya sendiri. Saya memiliki bibi, sebut saja dia Linda, yang memiliki bakat untuk menciptakan drama. Pertemuan keluarga menjadi sirkus dengan komentar pasif-agresif, cerita dukaku, dan lain-lain. Suatu tahun, selama makan malam Thanksgiving, Linda memutuskan untuk mengkritik karier saya, hubungan saya, dan bahkan cara saya memotong kalkun. Saya bisa merasakan kemarahan mulai muncul, siap untuk membalas. Tetapi kemudian saya berhenti, bukannya membela diri atau menyamai energinya. Saya menatap matanya lurus dan berkata, "Oke, itu saja. Oke, Anda tahu apa yang terjadi?" Dia berkedip bingung, lalu beralih ke target berikutnya. Saya meredakannya tanpa mengangkat jari, dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, saya benar-benar menikmati sisa malam itu. Sejak saat itu, "Oke" menjadi senjata rahasia saya. Setiap kali Linda mencoba membuat drama, saya akan memberinya respons yang tenang dan tidak terganggu. Akhirnya, dia berhenti mendatangi saya sama sekali. Mungkin karena saya tidak lagi memberinya reaksi yang dia inginkan. Sekarang mari kita bahas masalah yang lebih dalam. Bukan mengatakan "oke"
berarti mengabaikan. Bukankah itu menutup percakapan yang berarti? Inilah bagian yang kontroversial. Tidak setiap interaksi layak untuk menjadi bermakna. Tidak setiap kritik membutuhkan pembelaan Anda. Tidak setiap drama membutuhkan keterlibatan Anda. Mengatakan, oke, bukan tentang menghindari konflik. Ini tentang memilih pertempuran Anda. Jika seseorang datang menyerang Anda dengan gosip negatif atau keluhan kecil, mengapa membuang-buang energi? Anda tidak bisa berdebat dengan orang yang tidak masuk akal. Anda tidak bisa memperbaiki hari buruk orang lain, tetapi Anda dapat melindungi kedamaian Anda dengan tidak terlibat. Ketika oke menjadi kebebasan. Oke lebih dari sekadar kata, itu adalah pola pikir. Itu menyatakan, saya tidak di sini untuk berdebat dengan Anda. Saya tidak di sini untuk memvalidasi kenegatifan Anda. Saya di sini untuk menjalani hidup saya tanpa terganggu oleh kekacauan Anda. Begitu Anda mulai berkata, oke, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang akan kehilangan kendali atas diri Anda. Rekan kerja yang selalu mengkritik tidak berdaya. Teman yang suka bergosip mengempiskan. Kerabat yang suka berdrama dibungkam. Mengapa? Karena mereka tidak lagi mendapatkan kepuasan emosional yang mereka cari. Disinilah hal itu menjadi mendalam. Mengatakan, oke adalah tentang menerima bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segalanya atau semua orang. Begitu banyak kemarahan kita berasal dari penolakan terhadap realita. Kita ingin orang lain bertindak berbeda, berbicara berbeda, menjadi berbeda. Namun ketika Anda berkata, oke, Anda menerima apa adanya, bukannya memperjuangkan apa yang menurut Anda seharusnya, dan itulah kebenaran yang lebih dalam. Kedamaian tidak datang dari mengendalikan orang lain, itu datang dari mengendalikan diri. Tetaplah netral, sampaikan oke dengan nada yang tenang dan datar. Tidak ada sarkasme, tidak memutar mata, hanya netralitas murni. Jangan menjelaskan. Tahan keinginan untuk menindaklanjuti dengan pembenaran atau argumen. Biarkan oke menjadi titik akhir. Pertahankan perspektif. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar penting? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Gunakan secara strategis. Simpan oke untuk situasi yang tidak memerlukan keterlibatan mendalam. Untuk masalah serius, tangani dengan bijaksana. Hidup dipenuhi dengan provokasi, komentar sinis, argumen kecil, dan pendapat yang tidak diminta. Namun, inilah masalahnya. Tidak setiap api membutuhkan bahan bakar. Dengan mengatakan, oke, Anda memilih untuk membuat api kelaparan daripada mengipasinya. Lain kali seseorang mencoba mengganggu kedamaian Anda, berhenti sejenak, ambil napas, dan tanggapi dengan oke. Lihat bagaimana hal itu membingungkan mereka. Lihat bagaimana hal itu melindungi Anda. Dan lihat betapa lebih ringannya hidup terasa ketika Anda berhenti membawa omong kosong orang lain. Karena pada akhirnya, tidak terganggu bukanlah tentang mengubah dunia, melainkan tentang mengubah cara Anda menanggapinya. Jadi katakan, oke, lupakan saja dan teruslah maju. Kedamaian Anda sepadan dengan itu. Nomor 5, tidak tersedia. Berikut adalah pendapat menarik untuk Anda. Cara terbaik untuk melindungi kedamaian Anda adalah dengan tidak meminta maaf dan tidak tersedia. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental. Berhentilah menjadi orang yang selalu siap mengangkat telepon, menanggapi setiap pesan dalam hitungan detik, atau meninggalkan segalanya untuk membantu orang lain. Terkadang, hal paling kuat yang dapat Anda katakan adalah, maaf, saya tidak tersedia untuk ini. Dan disinilah hal itu menjadi pedas. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas ketidaktersediaan Anda. Pikirkanlah berapa kali Anda merasa terkuras, frustrasi, atau bahkan marah karena Anda terlalu tersedia. Anda mengatakan ya,
untuk rencana yang tidak ingin Anda lakukan. Anda ingin mendengarkan seseorang curhat berjam-jam tentang masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak ingin menyelesaikan masalah. Anda malah terjebak dalam drama yang tidak Anda ciptakan. Untuk apa? Mempertahankan rasa kewajiban yang salah. Ketika Anda selalu tersedia, orang-orang mulai melihat Anda sebagai sumber daya, bukan sebagai individu. Mereka mengirim pesan dan menumpahkan masalah mereka kepada Anda tanpa berpikir dua kali. Mengapa? Karena Anda telah melatih mereka untuk percaya Anda akan selalu berkata ya. Izinkan saya berbagi pengalaman tentang Sarah. Sarah adalah tipe teman yang berkembang dalam krisis emosional. Setiap minggu ada sesuatu yang baru, bertengkar dengan pacarnya, masalah di tempat kerja, perseteruan dengan ibunya, dan setiap kali dia menelepon, dia mengharapkan saya untuk meninggalkan segalanya dan berperan sebagai terapis. Awalnya, saya tidak keberatan, saya ingin menjadi teman yang baik. Namun, seiring waktu, saya mulai memperhatikan pola Sarah. Dia tidak tertarik untuk memperbaiki masalahnya, dia hanya ingin seseorang untuk mengeluh, dan sementara dia akan pergi dengan perasaan lebih ringan, saya akan ditinggalkan dengan perasaan terkuras secara emosional. Suatu malam, setelah panggilan yang sangat melelahkan, saya memutuskan sudah cukup. Saat Sarah berikutnya menelepon, saya membiarkannya masuk ke pesan suara. Ketika dia mengirim pesan, saya membalas beberapa jam kemudian dengan sopan tetapi tegas. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Semoga Anda baik-baik saja. Coba tebak apa yang terjadi. Sarah tidak menerimanya dengan baik. Dia menuduh saya sebagai teman yang buruk, berubah, dan bahkan membuat saya merasa bersalah tentang semua waktu yang telah dia habiskan untuk saya. Namun, inilah yang terjadi. Ketika saya tidak bergeming, dia mulai jarang menelepon. Perlahan tapi pasti, saya merasakan energi kembali. Ketika Anda tidak tersedia, itu tidak merusak hubungan persahabatan kami. Itu menyeimbangkannya kembali. Dan itu mengajarkan saya pelajaran yang kuat, bahwa berada di sana untuk seseorang tidak berarti mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Sekarang mari kita bahas reaksi keras yang sering muncul ketika Anda mulai menetapkan batasan, terutama jika mereka mendapat keuntungan dari kekurangan Anda. Mereka akan menyebut Anda egois, menuduh Anda menjauh, atau mencoba membuat Anda merasa bersalah untuk kembali ke masa lalu. Namun, inilah kebenarannya. Anda tidak dapat menuangkan sesuatu dari cangkir yang kosong. Jika Anda tidak bisa menuangkannya dari cangkir yang kosong, tidak tersedia untuk semua orang menguras Anda, lalu mengatakan, tidak bukanlah hal yang egois, itu diperlukan. Energi Anda adalah sumber daya yang terbatas, dan tidak semua orang berhak mengaksesnya. Ketika Anda tidak tersedia, Anda memberitahu dunia bahwa kedamaian Anda lebih penting daripada tuntutan mereka. Anda tidak di sini untuk memperbaiki masalah semua orang. Dan inilah bagian terbaiknya. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda akan menghargai batasan Anda. Sisanya akan beradaptasi atau memudar. Bagaimanapun, Anda menang. Tidak tersedia bukan hanya tentang mengatakan tidak kepada orang lain. Ini tentang mengatakan ya kepada diri Anda sendiri. Ini tentang menyadari bahwa waktu, energi, dan kesehatan mental Anda adalah milik Anda, berharga dan layak dilindungi. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam. Jika Anda selalu tersedia untuk orang lain, Anda tidak pernah sepenuhnya tersedia untuk diri Anda sendiri. Anda begitu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga Anda lupa untuk memeriksa kebutuhan Anda sendiri. Namun, ketika Anda mulai menetapkan batasan, Anda menciptakan ruang untuk mengisi ulang pikiran dan tumbuh. Abaikan hal yang mendesak. Tidak setiap panggilan, teks, atau email memerlukan respons instan. Biarkan orang menunggu.
itu tidak akan membunuh mereka. Tetapkan batasan yang jelas. Biarkan orang lain tahu kapan Anda tersedia dan kapan tidak. Saya bebas berbicara pada hari Jumat. Itu sangat masuk akal. Jangan terlalu banyak menjelaskan waktu untuk kebutuhan Anda sendiri. Apakah itu istirahat, hobi, atau tidak melakukan apa-apa? Belajarlah untuk mengatakan tidak. Latihlah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Saya tidak dapat membantu dengan itu sekarang adalah kalimat yang lengkap. Dunia tidak akan kiamat karena Anda tidak menjawab panggilan telepon atau menghadiri rapat. Namun, kesehatan mental Anda mungkin akan terganggu jika Anda terus mengorbankan diri untuk memenuhi tuntutan orang lain. Tidak tersedia berarti mendapatkan kembali waktu dan energi Anda. Ini tentang menyadari bahwa Anda bukanlah saluran telepon 24/7 untuk masalah orang lain. Ini tentang memahami bahwa koneksi sejati tidak memerlukan aksesibilitas konstan. Mereka berkembang atas dasar saling menghormati dan batasan yang sehat. Lain kali seseorang mencoba menyeret Anda ke dalam drama mereka atau meminta perhatian Anda, cobalah jeda ini. Bernapaslah dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar ingin melakukan ini? Jika jawabannya tidak, jangan ragu untuk tidak tersedia, karena pada akhirnya kedamaian Anda tak ternilai harganya. Lindungi dengan tegas, tanpa penyesalan dan tanpa rasa bersalah. Orang yang tepat akan mengerti, sisanya biarkan mereka mencari tahu sendiri. Demikianlah cara jujur dan tanpa penyesalan untuk tidak terganggu oleh siapapun. Jika Anda telah berhasil sejauh ini, selamat. Anda baru saja mendapatkan perisai mental untuk menjalani hidup tanpa membiarkan kekacauan orang lain merasuki ketenangan Anda. Nah, intinya adalah semua ini bukan tentang menjauhi orang atau menjadi dingin tanpa perasaan. Ini tentang memprioritaskan kedamaian Anda dan menyadari bahwa Anda tidak harus memperbaiki setiap konflik atau menyerap setiap bagian negatif yang menghampiri Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan suasana hati orang lain yang buruk merusak hari Anda. Izinkan saya meninggalkan Anda dengan pemikiran yang lebih dalam. Ketika Anda melepaskan kemarahan, frustrasi, dan kebutuhan untuk bereaksi, Anda menciptakan ruang untuk kegembiraan, pertumbuhan, dan koneksi yang nyata. Ini bukan tentang menghindari orang. Ini tentang merangkul orang yang tepat dan menjaga energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, inilah tantangan Anda. Saat seseorang mencoba lagi untuk masuk ke dalam kulit Anda, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah, Anda memiliki alat dalam arsenal Anda untuk tetap tak tergoyahkan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya kepada seseorang yang membutuhkan sedikit lebih banyak kedamaian dalam hidup mereka. Tulis tip favorit Anda di kolom komentar, atau lebih baik lagi, bagikan cerita tentang bagaimana Anda menguasai seni untuk tetap tidak terganggu. Dan seperti biasa, ingatlah, kedamaian adalah kekuatan Anda. Lindungi, kembangkan, jalani. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetaplah tenang rekan-rekan saya.